Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Pendidikan Biologi mata kuliah Biokimia. Nama saya Elisa Agustina dengan NIM 06091382227068. Dan saya Alifa Nabila dengan NIM 06091382227078. Saya Syakira Puja Marani dengan NIM 06091382227082. Saya Mela Putri Wardani dengan NIM 06091382227089. Yaitu lemak yang berada di dalam tubuh diperoleh dari dua sumber, yaitu dari makanan dan hasil produksi organ hati, yang bisa disimpan di dalam sel-sel lemak sebagai cadangan energi. Lemak yang terdapat dalam makanan akan diuraikan menjadi kolesterol, trigliserida, fosfolipid, dan asam lemak bebas pada saat dicerna dalam usus. Keempat unsur lemak ini akan diserap dari usus dan masuk ke dalam darah. Lemak tidak larut dalam air, berarti lemak juga tidak larut dalam plasma darah. Agar lemak dapat diangkat ke dalam peredaran darah, maka di dalam plasma darah, lemak akan berikat dengan protein spesifik membentuk suatu kompleks mikromolekul yang larut dalam air. Ikatan antara lemak, kolesterol, trigliserida, dan fosfolipid dengan protein disebut lipoprotein. Trigliserida atau triacylglycerol merupakan senyawa berasal dari makanan ataupun biosintesis dalam tubuh. Nah, mengkonsumsi bahan pangan yang mengandung lipid berlebih, dan apa yang terjadi jika organisme diet bahan pangan yang mengandung lipid, yaitu metabolisme lipid sering dimulai dengan hidrolis yang terjadi dengan bantuan berbagai enzim dalam sistem pencernaan. Metabolisme lipid terjadi juga pada tumbuhan, meskipun prosesnya berbeda dibanding dengan hewan. Langkah kedua setelah hidrolis adalah penyerapan asam lemak ke dalam sel epitel dinding. Akibatnya bisa lemak dapat tubuh adalah sebagai yang pertama, itu kelebihan lemak dapat menimbulkan obesitas yang merupakan faktor risiko dan penyakit kardiovaskular karena dapat menyebabkan hipertensi dan timbulnya diabetes. Dan yang kedua yaitu konsumsi lemak jenuh berlebihan akan membuat kandungan kolesterol dalam darah meningkat. Hal ini juga memberikan efek buruk untuk arteri jantung. Jika sudah terjadi kerusakan arteri, maka menyebabkan masalah pada otak dan ginjal. Nah, selanjutnya yaitu ada metabolisme lipid. Nah, jadi adalah sintesis dan degradasi lipid dalam sel yang melibatkan pemecahan atau penyimpangan lemak untuk energi. Lemak ini diperoleh dari mengkonsumsi makanan yang menyerap atau disintesis oleh hati. Lipogenesis ada proses sintesis lemak. Mayoritas lipid yang ditemukan dalam tubuh manusia dari makanan ada trigliserida dan kolesterol. Jenis lipid ini ditemukan dalam tubuh adalah asam lemak lipid membran. Metabolisme lipid sering dianggap sebagai proses pencerna atau penyerapan lemak makanan. Namun, ada dua cara organisme dapat menggunakan lemak untuk mendapatkan energi, yaitu lemak dikonsumsi untuk lemak penyimpanan. Petraba dan manusia menggunakan kedua metode penggunaan lemak sebagai sumber energi dan organ jantung supaya tetap berfungsi. Karena lipid ada molekul hidrofobik, lipid perlu diartikan dalam metabolisme dimulai. Dari sering mulai dengan hidrolis yang terjadi dengan bantuan berbagai enzim dan kenaan metabolisme juga tumbuhan, meskipun prosesnya berbeda dibanding dengan hewan. Langkah kedua yaitu hidrolis adalah penyerapan asam lemak ke dalam sel epitel dinding. Dalam sel epitel, asam lemak dikemas dan diangkut ke seluruh tubuh. Nah, yang terakhir yaitu adalah kesimpulannya, yaitu biosintesis asam lemak adalah pembentukan asam lemak dari asetil CoA. Asetil CoA ini berasal dari glikosis dan katabolisme asam amino. Proses tersebut terjadi dalam sitoplasma, yaitu tepatnya di dalam sitosol dan mitokondria. Biosintesis asam lemak dikatalis oleh satu sistem enzim dinamakan asam lemak sintesa.